Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, kakak, abang di seluruh Indonesia. Terima kasih dan selamat bergabung di webinar edukasi belajar finansial oleh bevin.id bersama Mas Rian. Insya Allah malam ini seperti pengumuman yang ada rilis, kita akan mengupas tentang rahasia cuan emas dan perak digital, di mana karyawan juga bisa investasi. Alhamdulillah ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.000 peserta. Semoga sih agenda ini insya Allah akan rutin ya kita laksanakan. Semoga ini jadi wasilah kebaikan untuk kita bersama dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Langsung saja kita akan mulai. Izin Mas Ian untuk share screen. Ya, sudah kelihatan ya layarnya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Edukasi Mas Perak. Malam ini kita akan membahas tentang karyawan juga bisa investasi, rahasia cuan emas dan perak digital. Bersama saya, Rian Muharram RFA, praktisi emas dan perak. Hari ini, hari Minggu 10 Agustus 2025. Insya Allah kita akan 1 jam ya untuk webinar kali ini. 40 menit itu kita akan sharing materinya dan sekitar eh, 20 menit itu kita akan tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu, kakak adik semuanya itu bisa mencatat apa-apa pertanyaan yang ingin disampaikan di sesi tanya jawab. Tak kenal maka kenalan ya, perkenalkan Mas Rian. Dalam hal ini nama lengkap Rian Muharram RFA. RFA ini adalah Registered Financial Association. Ini adalah gelar dari IARC, sebuah asosiasi perencana keuangan. Alhamdulillah aktivitas Mas Rian saat ini PNS di Kementerian di bagian keuangan, lalu juga sebagai perencana keuangan profesional dari Asosiasi IARFC dengan spesialis Gold and Silver Investment Specialist. Lalu juga sebagai owner toko emas sobatemas.com, lalu juga owner toko perak sobatbulion.com, dan juga sebagai founder platform edukasi keuangan yang bernama devin.id. Nah, sahabat semua bisa mengakses aplikasi atau platform edukasi keuangan di website www.bevin.id. Alhamdulillah karya yang sudah Mas Rian tulis ini 2023 sebuah e-book yaitu Rahasia Pedagang Emas, lalu juga 2024 e-book Buku Pintar Investasi Perak, dan 2025 ini e-book Keuangan Sehat Tingkatkan Penghasilan dengan Funneling Channel. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Mas Rian ingin menyampaikan disclaimer. Yang pertama, apa yang Mas Rian sampaikan pada malam hari ini adalah materi edukasi. Yang kedua, ini adalah bukan sarana pengambil keputusan. Dan yang ketiga, kenali profil resiko Anda. Yang keempat, investasi merupakan kegiatan pasif. Dan yang kelima, silakan berdiskusi dengan penasihat dan perencanaan keuangan Anda sebelum mengambil keputusan. Mas Rian, RFA.
medsos Mas Rian di Emas Rian 2020, Instagram, dan domisili Mas Rian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bismillah, karyawan juga bisa investasi. Rahasia cuan, emas, dan perak digital. Alhamdulillah sudah bertambah, ada 14.000 peserta. Nah, ini kawan-kawan, sahabat semua, kita akan introspeksi dulu ya. Kalau ditanya, sahabat semuanya, sahabat Bevin semua, kalau ditanya bagaimana kondisi dunia saat ini. Menurut sahabat Bevin, apakah kondisi dunia saat ini adalah aman atau sedang krisis? Nah, silakan boleh partisipasinya ditulis di kolom chat. Kondisi saat ini dunia menurut sahabat Bevin aman atau krisis? Boleh, Mas Rian ingin kita bisa interaktif ya. Ada yang berpendapat. Nah, dari Bu Vivi ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada lain, kondisi saat ini krisis dari Kanining. Nah, ini memang kalau kita lihat di berita ya, itu kan, ini Amerika lagi bikin kisruhnya ya di dunia. Lalu juga perang Palestina dan Israel itu juga masih berlanjut. Ketegangan antara Ukraina dengan Rusia juga masih berlanjut ya. Dan ini memang terkait dengan kondisi dunia saat ini kondisi yang tidak normal atau tidak baik-baik saja. Nah, krisis, apakah sudah krisis? Nah, ini kita sama-sama nanti lihat. Tapi kalau Mas Rian lihat di sepanjang jalan ini, udah banyak muncul rumah atau kontrakan itu ruko-ruko dijual, 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 dijual. Nah, ini salah satu sinyal bahwa eh, masyarakat Indonesia ini eh, ada sedikit yang apa ya, lagi kurang sehat nih, karena akhirnya banyak orang menjual aset. Nah, tapi kita harapkan sih Indonesia baik-baik saja. Namun antisipasinya, nah ini kita melakukan edukasi bagaimana kita mengantisipasi kondisi dunia saat ini dan ke depannya sampai terutama ya sampai agenda di 2030. Nah, Mas Rian ingin menyampaikan ada dua video yang Bapak Ibu sahabat Bevin bisa simak ya. Ada apa dengan tahun 2030? Ya, silakan disimak sama-sama. Video pertama dari Ustadz Adi Hidayat. Hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung 2030 pembukanya. Makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu otak-atik, bukan viral TikTok. Ingat, hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbang. Nah, yang kedua kita akan simak dari salah satu influencer yang lagi viral juga ya, dari Bro Timothy. Gue percaya, berdasarkan apa yang gue udah analisa selama 1 dekade terakhir ini gue di market, 2030 tuh akan jadi tahun yang berat. Gue percaya ini akan dimulai dari ledakan sistem riba yang mereka sendiri bikin. Level hutangnya Amerika itu menurut gue sudah bukan di level yang sustainable lagi ya. Akibat dari ledakan hutang ini akan banyak negara-negara yang kecil ya kita sebutnya emerging market ini mengalami yang namanya hyperinflasi. Akan ada currency debasement juga yang secara agresif terjadi. Yaitu kita lihat mata uang negara-negara lemah ya itu akan terdevaluasi secara besar-besaran. Gue percaya bahwa dolar itu akan kesulitan untuk mempertahankan posisinya sebagai reserve currency dari dunia. Ya itulah sahabat Bevin, ada dua video singkat ya, yang dua-dua tokoh ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di 2030, yaitu sekitar 5 tahun lagi. Nah, 5 tahun ini menurut sahabat Bevin ini dekat atau masih jauh. Nah,
Ini ya sama-sama lah nanti kita bahas ya. Tapi tentu 5 tahun lagi ini yang harus kita persiapkan dari saat ini ya. Nah, kalau memang yang tadi isyarat-isyarat, sinyal-sinyal disampaikan, terjadi krisis di tahun 2030. Nah, yang kita lihat sebagai karyawan, nah, ini ada beberapa potensi atau resiko yang bisa dialami. Dan Mas Rian juga ya, sebagai pegawai, ya bisa saja terjadi. Nah, ini ada 5 yang Mas Rian ingin sampaikan terkait dengan krisis 2030, ancaman bagi karyawan. Yang pertama, nah, tentu kalau krisis ekonomi runtuh gitu kan, banyak usaha kolaps, maka pasti ada perusahaan yang akan melakukan PHK atau pemutusan kerja. Nah, yang kedua, ini kita lihat perkembangan AI dan robot. Nah, ini juga sudah diwanti-wanti, bisa jadi tahun 2030 kemajuan yang lebih pesat, dan akhirnya perusahaan untuk efisiensi akan menggantikan karyawan dengan AI atau robot. Lalu resiko yang ketiga adalah, nah kita sebagai karyawan ini biasanya gajinya nih nggak terlalu naik ya, gajinya stabil. Nah, tapi ketika ada krisis, maka inflasi naik, barang-barang kebutuhan naik. Nah, ini juga resiko kita yang tadinya mungkin kita gajinya di angka 10 juta, 10 juta sekarang bisa membeli sesuatu gitu kan. Nah, tapi 5 tahun kemudian 2030 10 juta itu belum tentu bisa membeli barang-barang yang dulu kita beli 10 juta. Nah, lalu ada lagi ini dipindahkan lokasi kerja. Ini juga salah satu resiko, terutama perusahaan-perusahaan yang akhirnya memindahkan pabriknya dari tempat-tempat yang UMR-nya tinggi ke UMR rendah. Otomatis kita jika kita bekerja di perusahaan tersebut, kita mau tidak mau juga harus pindah lokasi kerja. Dan yang terpenting adalah umur produktif itu habis ya. Jadi sahabat Bevin harus pahami bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai siklus eh, umur produktivitas. Nah, misalnya hari ini Mas Rian umur 36. Nah, untuk 5 tahun lagi di umur 41, apakah masih produktivitas? Apakah masih sehat kondisinya? Nah, ini yang harus kita antisipasi. Terutama yaitu kita sudah sering mendengar bahwa ada agenda-agenda lainnya gitu kan. Ada dikabarkan nanti COVID jilid 2 dan sebagainya. Nah, ini kita harus sebagai karyawan, pekerja itu harus mengantisipasi terkait dengan krisis 2030 yang kita tidak tahu nih apa akan menjadi katalisnya dari krisis 2030. Nah, bagaimana kita untuk mengantisipasi tersebut bisa sukses di tahun 2030, 5 tahun lagi. Yaitu yang kita harapkan kita tetap bekerja dengan pekerjaan dan karir yang meningkat. Lalu yang kedua, dari penghasilan kita sebagai karyawan, kita bisa melakukan investasi secara rutin, tapi tidak menyita waktu, tidak mengambil porsi waktu kita. Kenapa? Karena karyawan ini memang harus fokus, dia harus bekerja misalnya dari jam setengah 8 sampai jam 5 sore. Nah, ini kita harus fokus di pekerjaannya untuk mendukung pekerjaannya dan karirnya meningkat. Nah, ada beberapa instrumen investasi yang kita tuh untuk butuh analisa mendalam ya, gitu kan. Nah, sehingga ya mau nggak mau kita akan mengambil waktu-waktu tersebut sehingga bisa jadi mengganggu aktivitas pekerjaan kita dan mengancam peningkatan karir kita. Dan yang ketiga ini ya kita harus punya backup yaitu memiliki tambahan penghasilan. Nah, inilah rencana yang akan kita buat sebagai karyawan. Ini bisa juga investasi, tapi juga bisa sukses tahun 2030. Nah, pembahasannya dan solusinya ada di emas. Nah, ini sahabat Devin, emas ini ada emas batangan dan juga ada emas digital. Dan juga ada aset substitusinya, yaitu perak. Nah, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih, kenapa sih krisis 2030 terus kita hubungkan dengan emas gitu kan?
Nah, ini ada tiga fakta yang Mas Rian akan sampaikan. Yang pertama, nah, ini adalah konten dari cerita bisnis ya, pecah telur. Nah, di sini sahabat Bevin bisa melihat sendiri bagaimana inflasi merampas uang kita. Nah, ini salah satunya komoditas daging ya, yang kita sering berinteraksi. Daging di tahun 2000 itu harganya 22.000 per kilogram. Namun hari ini tahun 2025, 25 tahun kemudian harganya naik 135.000 per kilogram. Nah, ini menandakan bahwa inflasi itu nyata. Dan kalau dulu uang kita 100.000 itu kita simpen di bank, tahun 2000 itu ya bisa beli 1 kilogram daging. Tapi kalau sekarang uang 100.000 itu dibeli daging, ya paling bisa beli 200 gram. Nah, inilah di mana terjadinya inflasi. Harga bahan pokok atau barang itu naik. Dan nilai uang rupiah semakin menurun daya belinya. Dan yang terakhir, kalau kita nabungnya pakai rupiah, maka tabungan rupiah semakin tidak berharga. Seperti tadi contohnya, dulu bisa beli 1 kilogram daging, tapi saat ini kalau kita belikan uang yang sama, itu cuma dapat 100 gram atau 200 gram daging. Nah, fakta yang kedua, di sini ada kisah ya, ini kan ada yang namanya emas dinar. Nah, emas dinar ini ada satuannya ya. 1 dinar itu 4,25 gram. Dan ini dikisahkan pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu 1400 tahun yang lalu, 1 dinar itu bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Nah, bagaimana daya belinya di hari ini 2025? Nah, ini 1 dinar emas, apakah bisa memberi 1 ekor kambing? Nah, ini ya bisa dibilang terbukti karena 1 dinar ini saat ini itu di harga 8 juta ya. Nah, 8 juta itu kalau mau beli ekor kambing itu yang paling mantep itu 6 juta juga bisa ya. Jadi masih ada sisanya. Nah, inilah emas terbukti menjaga nilai atau daya beli yang sama sejak 1400 tahun yang lalu. Lalu juga emas terlindung dari ancaman inflasi dan emas cocok untuk strategi menabung mencapai impian keuangan terutama untuk jangka panjang. Dan fakta yang ketiga, nah ini Mas Rian ambil dari situs Gold Price di hari kemarin ya, karena hari Minggu ini market itu close ya. Itu Sabtu 10 Agustus, hari ini 10 Agustus ya ini, salah tanggal ya. Nah ini kita lihat emas gitu kan, kalau 1 tahun naiknya berapa? 42%. 5 tahun naiknya berapa? 84%. 20 tahun naiknya 1.200%. Ini sahabat Bevin bisa lihat ya, data ini terbuka di goldprice.org. Sedangkan sahabatnya yaitu silver atau perak, ini dalam 1 tahun naik 41%, dalam 5 tahun naik 45%, dan dalam 20 tahun naik 800%. Alhamdulillah nih keduanya secara jangka panjang lagi masa positif semuanya ya. Nah, inilah tandanya sebenarnya ini sinyal bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya akhirnya banyak orang yang mengalihkan hartanya ke harta yang sesungguhnya yaitu emas dan perak. Nah, dari tiga fakta ini, nah ini membuktikan bahwa emas dan perak adalah salah satu instrumen terbaik yang bisa menjadi pilihan sahabat Bevin dimanapun engkau berada. Nah, kita sebagai karyawan. Nah, jadinya cocoknya di mana nih? Nah, Mas Rian juga sebagai karyawan ya, dalam hal ini PNS gitu kan. Nah, ini 1 minggu ini Mas Rian coba ya, dari tanggal 1 Agustus, ini mencoba kembali terkait dengan emas dan perak digital. Dan ini Mas Rian rasakan ada 3 poin, yaitu yang pertama kemudahan akses dan tentunya aman, kita nggak ribet lagi naruh emas atau peraknya itu di mana gitu kan. Dan kemudahan aksesnya itu bisa ada di genggaman handphone kita. Terus yang kedua, tidak menyita waktu.
Karena sebenarnya emas dan perak ini investasi yang mudah, tradisional, tidak perlu analisa yang macam-macam gitu ya. Pokoknya ada uang ya udah beli itu aja sih gitu kan. Dan yang ketiga yang tadi disampaikan bahwa kinerjanya itu terbukti secara jangka panjang. Ingat ya, emas dan perak ini secara karakternya adalah investasi jangka panjang. Nah, ini kita coba untuk rencanakan untuk menyambut 2030 yaitu 5 tahun ke depan. Nah, kita akan bahas rahasia cuan emas dan perak digital. Nah, terutama untuk kita yang sebagai aktivitasnya sebagai karyawan. Rahasia cuan emas dan perak digital. Ini Mas Rian ada sharing dari pengalaman Mas Rian sendiri ya. Ada 5 poin rahasia bagaimana kita bisa optimal cuan emas dan perak digital. Yang pertama, pilih provider yang terdaftar dan legal secara hukum. Dan yang kedua, membeli saat ada promo. Dan yang ketiga, menggunakan kode referral untuk mendapatkan bonus. Dan yang keempat, ini mungkin hanya ada di beberapa aplikasi provider ya, yaitu program staking atau deposito untuk mendapatkan bonus atau bagi hasil. Dan yang kelima tentu rutin, konsisten membeli emas dan peraknya dengan menyisihkan atau mengalokasikan sebagian dari penghasilan kita sebagai karyawan. Kalau di rumusnya ini ada rumus singkat yang cerdas ya, yaitu 50-30-20. 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, dan 20 untuk tabungan. Jadi misalnya Bapak Ibu sebagai karyawan penghasilannya 10 juta per bulan, maka seharusnya minimal itu bisa mengalokasikan 20% dari 10 juta berapa? 2 juta untuk melakukan investasi sebagai bekal kita di hari tua nanti. Ya, kita coba kupas ya 5 poin ini. Yang pertama, rahasia cuan dan perak digital. Pilih provider yang terdaftar dan legal. Nah, di sini Bapak Ibu, sahabat Bevin, untuk emas digital ini bisa lihat di website bapepti.go.id. Nah, tulis aja deh pedagang emas Bapepti gitu lah ya. Nah, ini salah satu perusahaan yang sudah berizin yaitu PT Syariah Coin Indonesia, yaitu dengan website syariahcoin.co.id. Lokasinya ada di Jakarta. Dan ini perusahaan ini tidak hanya menjual atau melayani emas dan perak digital, tapi juga grupnya ada gadainya. Dan juga kita juga bisa beli fisik ya dan tarik fisik ya. Nah, ini salah satu kenapa PT Syariah Coin Indonesia menjadi pilihan Bapak Ibu dalam hal provider yang terdaftar dan legal. Nah, ini kita lihat ini akun Mas Rian ya. Ini akun Mas Rian di Syariah Coin. Nah, ini per hari ini harga beli emasnya itu di 1.850.000 per gram atau dalam hal ini di aplikasi 18.530 per 0,01 gram. Lalu juga ada harga buybacknya atau harga jualnya di 1.816.000 per gram. Jadi kalau kita lihat di emas ini ada spread ya, jual beli ya. Itu di 37.000 per gram atau kalau kita hitung dibandingkan dengan harga belinya ini adalah 2%. Jadi Bapak Ibu sebagai kita investor emas dan perak digital. Nah, ini misi pertama kita adalah mengalahkan spread gitu kan ya. Sehingga kita nanti keuntungannya udah BEP dan spread yang sedikit atau ringan. Nah, ini bisa jadi pilihan opsi Bapak Ibu sahabat David sekalian ya. Nah, Mas Rian belum ngecek nih di provider yang lain seperti apa spreadnya. Cuma kalau di Syariah Coin, kalau emas itu di 37.000 per gram atau 2%. Nah, sedangkan perak, nah ini perak ini masih belum banyak ya, perak digital ya. Nah, salah satu yang menyediakan adalah di aplikasi Gadai Syariah Coin. Nah, ini bukan dari aplikasi Syariah Coin ya, ada lagi satu aplikasi yaitu aplikasi Gadai.
Nah, di sini ada peraknya. Peraknya ini kita bisa beli di 30.000 per gram. Lalu harga buybacknya di 29.400 per gram. Spreadnya di 600 per gram dengan spread 2%. Nah, dan ini luar biasa ya. Ini di sini 3 bulan ini udah naik 15% ya. Kalau ini di 3 bulan emas itu naik 5%. Nah, ini memang perak ini lebih fluktuatif dan kenaikannya itu lebih lebih tinggi ya secara persentase karena memang harganya masih terjangkau gitu. Nah, jadi cepat misalnya dari 20.000 ke 30.000 itu lumayan cepat. Dan ini target untuk harga perak sih ini di 50.000 ya. Sedangkan untuk emas itu mungkin di 2,3 juta ya. Kita lanjut. Nah, ini rahasia yang kedua yaitu membeli saat ada promo. Nah, ini penting ya. Jadi tidak harus kita mas gajian langsung beli emas digital. Enggak usah. Yang penting disisihkan dulu di top up ya, top up di aplikasinya. Uangnya kita alokasikan, misalnya 10 juta penghasilan, 2 juta dimasukin aja dulu. Nah, dah tunggu sampai ada ya promo-promo kayak gini nih. Ini nih kemarin Mas Rian ikut ya di tanggal 1 atau tanggal 2 ya. Mas Rian ikut ini cashbacknya 5% hingga 1 juta. Nah, ini Mas Rian kemarin dapat cashbacknya sekitar 280.000 lah ya gitu kan untuk emasnya. Dan itu kalau dihitung-hitung itu udah mengalahkan dari spread. Tadi spreadnya berapa? 2% ya gitu kan. Jadi ketika kita beli terus dapat cashback itu sebenarnya kita udah mengalahkan spread yang ada dan udah BEP. Nah, ini membeli saat ada promo ya. Jadi ketika kita alokasikan nggak langsung dibeli, tapi kita tunggu aja. Kalau ada promo baru kita beli. Nah, ini salah satunya contohnya nih. Oh ya nih, contohnya dari Mas Rian ya. Kemarin Mas Rian di awal tanggal 1 itu top up di 30 juta ya. 30 juta. Lalu sebagian Mas Rian belikan perak plus, ya, nanti Mas Rian cerita. Lalu sebagian lagi Mas Rian belikan emas plus, dan sebagiannya lagi diberikan emas digital biasa. Nah, emas digital biasa ini Mas Rian beli 5 juta, terus dapat cashback 250. Terus Mas Rian beli lagi 1,2 juta sekian, dapat cashback 37 juta, 37.000 ya. Jadi cashbacknya itu di 280.000 sekian lah dengan pembelanjaan 6 juta sekian gitu. Dan ini ya kita tunggu ya. Ini yang kemarin promonya udah habis ya. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kode referral untuk bonus. Nah, ini yang nggak ada salahnya kita ketika kita mendaftar, kita cari kode referral mana nih yang bisa kita gunakan. Ya lumayan kita dapat reward ya, 10.000, 5.000 ya. Dan ini kita juga bisa mengajak teman-teman yang lain dan kita bisa dapat komisi. Nah, yang keempat, ini program yang luar biasa, deposito emas dan ada juga deposito perak. Tapi ini Mas Rian jelaskan yang deposito emas ya. Nah, ini yang kemarin Mas Rian juga ikuti gitu kan. Mas Rian ini Mas Rian beli yang 5 gram ya untuk emas ya. Kita beli 5 gram emas lalu nanti dapat bagi hasilnya. Nah, ini semuanya transaksinya sudah dirancang dan bagi hasilnya itu di setiap hari Jumat ya. Jadi seminggu sekali. Itu. Nah, ini yang Mas Rian lakukan kemarin deposito perak Mas Rian beli 0,5 kilo. Nah, itu sekitar di angka berapa ya kemarin ya? Di 14,5 juta ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau sekarang udah harganya udah naik ya, udah lumayan. Lalu juga di emas di 5 gram itu di 9 juta sekian ya. Dan kemarin hari Jumat 8 Agustus, nah Mas Rian ini langsung dapat nih bonusnya atau bagi hasilnya. Nah, ini lumayan lah buat beli bakso ya daripada nggak dapet ya. Tapi seminggu dapat 50.000. Kalau sebulan ya bisa jadi kita dapat 200.000 ya. Untuk modal sekitar 14,5 ditambah 9,5 lah ya. Itu berarti 15 tambah 9 itu 24 juta ya, 24 juta sekian lah ya. 24 juta dengan 24 juta sekian kita dapat 200.000 per bulan gitu ya. Nah, di sini ada tipsnya ya untuk deposito peraknya. Nah, ini pilih yang 7 hari aja ya. Pilih yang 7 hari aja.
lalu pilih yang sistem ARO, Automatic Rollover. Nah, jadi ini kita dalam 1 minggu nih nanti kalau misalnya ada kejadian yang kita di luar prediksi gitu kan, nah ini kita bisa tarik depositonya tanpa kena denda. Lalu tapi kalau kita tidak mau narik, dia akan otomatis menjadi deposito kembali dengan sistem ARO. Nah ini tapi kalau misalnya sahabat semua itu memilih 1 bulan atau 1 tahun ya juga nggak apa-apa. Cuma nanti bagi hasilnya lebih besar mungkin ya bonusnya, tapi nanti ketika akan menarik depositonya itu tidak sesuai jadwal tentu ada denda. Makanya ini yang aman, Mas Rian sarankan ini ya di 7 hari aja ya, gitu kan dengan sistem ARO. Terlanjut dan yang terakhir rutin konsisten membeli. Kenapa? Gitu kan. Karena ini baru aja nih rilis nih tanggal 4 Agustus ya di Bareska. Ini dari informasi juga JP Morgan ya kalau nggak salah ya. Nah, ini harga emas diprediksi tembus 4.000 di 2026. Nah, seperti itu ya. Sekarang 2025 ya pertengahan lah ya gitu kan. Jadi masih ada 1 tahun lagi. Posisi sekarang itu dolarnya di 3.400 ya. Jadi margin of safety-nya itu ada di $600. Ya sekitar berapa ya kalau $600 itu 20%-nya lah ya. Kita bisa ada potensi kenaikan 20% dalam setahun ya untuk emas seperti itu. Nah, dari 3.400 ke 4.000. Jadi ya yang menguntungkan kita ketika kita ya rutin membeli gitu. Misalnya Mas Rian ini mengajamkan semoga Allah mudahkan itu per bulannya akan membeli emas digital 1 gram minimal. Atau 0,5 gram atau kombinasi sama perak lah. Nanti kita lihat ya. Nanti kita Mas Rian bikin kontennya. So. Ya itulah 5 rahasia cuan emas dan perak digital. Jadi dengan fakta-fakta tersebut, nah ini marilah kita persiapkan untuk menyambut momentum krisis tahun 2030. Sehingga semoga kita tidak menjadi korban ya di krisis 2030. Bahkan kita bisa membalikkan kita menjadi pemenang yang mendapatkan keuntungan dari krisis 2030 dengan berinvestasi emas dan perak. Kembali lagi, di setiap krisis itu ada peluang. Jadi, segeralah action investasi emas dan perak digital jika memang itu sesuai dengan profil portfolio sahabat Bevin. Dan bisa menggunakan kode referral 34815 untuk aplikasi Syariah Coin. Nah, untuk teknis dari aplikasi Syariah Coin, ini Mas Rian udah koordinasi dengan perusahaan. Ini ada nomor CS-nya Mbak Ella di 0821 1283 1074. Jadi bisa nanti tanya-tanya nih gimana teknisnya dan sebagainya. Misalnya kita mau naruh 100 gram apakah aman dan bagi hasilnya berapa. Nah, itu bisa langsung komunikasi ke Mbak Ella di nomor tersebut 0821 1283 1074. Segera action 5 tahun sebentar atau lama. Nah, ini tergantung dari action kita. Nah, tentu yang ditunggu ada promo. Nah, ini nih promo ya. Promo-promo kita masih ada waktu 6 menit lagi ya untuk materi. Nah, promo ini ada 2 Mas Rian sampaikan terkait dengan Bevin. Yang pertama, ini promo dari Mas Rian nih sebagai Gold and Silver Investment Specialist perencana keuangan RFC. Nah, ini Mas Rian adalah owner dari toko sobatemas.com dan juga menjual emas fisik ya. Jadi bukan hanya emas digital yang akan kita diskusikan, tapi Mas Rian juga sering membahas terkait emas fisik. Nah, ini promonya adalah jika membeli emas fisik 5 gram, maka akan mendapatkan free konsultasi keuangan 30 menit via Zoom. Jadi sahabat Bevin itu bisa tanya apa aja seputar investasi dan keuangan, perencanaan keuangan, impian kepada Mas Rian. Nanti kita jadwalkan itu via Zoom 30 menit ya, dengan hanya membeli emas fisik 5 gram. Lalu juga bonus yang kedua membeli emas fisik 10 gram, maka free-nya konsultasi keuangan 60 menit via Zoom. Nah, ini kalau kita rate ini sebenarnya rate Mas Rian ya. Rate tarif konsultasi itu 75.000 per 30 menit.
Jadi nanti kalau sahabat langsung mau, udahlah daripada beli emasnya mau konsultasi dulu, itu juga bisa kita konsultasi 30 menit di 75.000. Atau langsung mau action beli emas fisiknya dan juga langsung dapat konsultasinya. Nah, ini juga bisa. Mana yang baik aja lah ya. Nah, ini promo pertama dari Mas Rian di sahabat Bevin kan udah gabung ya di WAG sobatemas.com. Nah, insya Allah nanti ada list-listnya. Ada beberapa emas fisik ya, kayak Mas Rian jual emas Antam, emas EOA Gold, dan juga ada emas-emas lainnya, Gold Gram nih yang terbaru ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan fitur-fitur mana saja yang cocok. Nah, yang kedua adalah promo yang kedua ini. Nah, Jurus Merdeka Finansial dari rekan Mas Rian. Ini Ibu Ros Meidasari. Nah, ini gelarnya banyak banget ini. MM, CMM, CIC, RFA. Wah, ini luar biasa nih. Nah, ini kita, sahabat Bevin, menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kita juga harus mempersiapkan momentumnya. Kalau Mas Rian menggunakan momentum 1 Agustus ya. Nah, ini sahabat Bevin bisa menggunakan momentum 17 Agustus mulai melek edukasi edukasi keuangan. Nah, ini dengan mengikuti webinar dari Ibu Rosa. Nah, ini dan promonya yaitu yang biasanya harganya 100.000 untuk sesi ini. Nah, ini hanya cukup 50.000. Nah, ini pendaftarannya bisa diketik di bit.ly garis miring Merdeka Finansial 1708. Nah, untuk mau tanya detailnya nih, kalau ini kan udah ada tuh materinya apa dan sebagainya. Nah, itu bisa langsung saja menghubungi Ibu Rosa di 0812 8465 405. Nah, ini momentum yang baik ya untuk kita bisa membalikan keadaan nanti di 2030. Ya, alhamdulillah ternyata sudah lebih cepat duluan ya. Kita di menit 23.7 kita sudah selesai materi edukasi malam hari ini. Bevin yaitu platform edukasi keuangan. Mas Rian ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, yuk kita boleh diskusi tanya jawab dipersilakan. Alhamdulillah udah ada 24.000 ya peserta. Nah, silakan ada yang mau tanya bisa di chat atau resen nanti saya unmute ya. Terkait keuangan, terkait dengan emas perak. Nah, ini silakan Bapak Ibu sahabat Evin yang ingin bertanya. Oke, ada beberapa statement ini masuk di chat ya. Yang pertama Kadiah. Mahal ya harga peraknya. Nah, ini kalau mahal mahal murah ini harus dibandingkan nih. Nah, ini dibandingkan sama siapa nih? Kalau perak 1 gramnya 30.000 dibandingkan emas 1 gramnya 1.800.000 sekian. Nah, maka yang lebih terjangkau adalah perak seperti itu. Nah, ini spreadnya ini 2% ya. Nah, ini ya kembali lagi kalian nanti bisa coba riset ya di platform-platform lain apakah harga programnya seperti apa. Cuma memang di Mas Rian kenapa memilih itu ya Syariah Coin. Nah, ini karena Mas Rian ada fitur depositonya gitu kan. Jadi kita bukan hanya eh, punya asetnya tapi juga ada cash flow-nya gitu. Lanjut dari Bu Rosa, Mas, Syariah Coin ini under OJK kah? Seperti itu ya. Nah ini Bu, kalau ini Bu Rosa ya, wah ini nanti yang jadi narasumber kita ini di 17 Agustus ya, Bu Rosa ikut. Nah insya Allah beliau yang akan jadi narasumber untuk ya tadi Merdeka Finansial. Ya Ibu Rosa sedikit dibahas bahwa kalau emas digital itu setahu saya masih di Bapepti ya, walaupun nanti akan migrasi ke OJK ya terkait dengan bank emas ya. Tapi saat ini regulasinya sih setahu saya masih di bawah Bapepti. Makanya tadi kita lihat di website Bapepti, Syariah Coin ini salah satu yang sudah mempunyai izin dan legal seperti itu. Sedangkan kalau grup bisnis yang lainnya gitu kan.
Nah, ini kayak gadai, ada refinancing, dan sebagainya, itu memang udah di under OJK. Seperti itu. Nah, untuk detailnya tadi ada nomor Mbak Ella, ya itu bisa dihubungi untuk tanya-tanya. Lokasinya, kantornya sebenarnya ada dua ya, di Bandung dan di Jakarta. Cuma memang kantor pusatnya di Jakarta. Lanjut untuk hadiah, tapi spreadnya kecil, oke banget. Nah ini betul banget nih, untuk perak ini spreadnya. Jadi perak ini kenaikannya sekali naik itu bisa 500 gitu ya. Bisa 1.000. Kemarin terakhir itu naik 1.000 ya gitu kan. Jadi itu udah langsung mengalahkan spreadnya ya. Nah, ini yang Mas Rian, ya, sebenarnya belum ada pilihan yang lain nih sebenarnya ya untuk perak digital. Cuma memang Syariah Coin ini coba menerobos, udah ada perak digital di Syariah Coin. Di aplikasinya, aplikasi Gadai tapi ya. Selanjutnya, Bu Rosa, spread 2% untuk emas dan perak. Blok aktif atau rata-rata ya sekitar 2% Mas. Iya. Nah, ini salah satu resiko dari emas dan perak digital ya. Ini tadi harusnya ada ya slide-nya ya, tapi terlewat mungkin ya. Resiko, resiko. Kita coba cari ya. Resiko. Oh, nggak ada ya. Ini ya, nggak masuk kayaknya. Saya lupa masukin atau gimana ya. Jadi memang untuk emas dan perak digital itu memang ya ada resiko tentunya. Mana ya? Saya kayaknya catat. Tunggu ya, saya cek dulu di slide ini. Harusnya di sini. Oh, terlewat mungkin ya. Oke, tidak ada yang masuk. Jadi, by lisan saja ya. Jadi memang ini akan kita bedakan ya antara emas fisik sama emas digital ya. Nah, kalau emas fisik itu sepenuhnya ada di tangan kita ya. Kekuasaan, kepemilikan, ya pokoknya kita mau taruh di mana aja, mau kita apa-apain, mau kita jual pakai berapa harga juga itu ada di tangan kita gitu kan. Cuma memang kalau emas fisik, nah ini poin tantangannya lah ya sebutnya. Tantangannya adalah kita menyimpannya di mana. Nah itu. Tapi sebenarnya nggak perlu ribet sih nyimpannya di mana ya. Nah itu kalau emas digital, nah ini harga ini ditentukan oleh perusahaan. Ini kita nggak bisa veto harganya, harganya dari mereka, gitu kan. Dan ini kejadian di 3 tahun yang lalu ya, ada provider yang tidak berizin ya. Setahu saya izinnya nggak keluar-keluar. Nah, yang akhirnya mematok harga yang tidak sesuai pasar. Dan ya mereka atau pengguna sebagai pengguna itu nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah aja gitu kan. Karena ya sepenuhnya aplikasi itu dikendalikan oleh perusahaan gitu kan. Jadi yang menentukan naik turun, harganya berapa ya dari perusahaan. Nah ini tantangan ya di emas perak digital. Makanya kita coba cari yang track recordnya bagus dan punya izin dan legalitasnya oke seperti itu. Nah, teman-teman bisa aja coba cari di Google ya, kasus dari emas digital di tahun 2023 kali ya, 2023 ya, gitu. Untuk spreadnya ini juga termaksud ya spreadnya, tapi Mas Rian sih lihat spreadnya itu konsisten ya di 2%-an ya, itu kan, walaupun ya fluktuatif sih gitu kan. Kembali lagi kita nggak tahu ke depannya bagaimana, cuma sepenglihatan Mas Rian ya, jujur ya Mas Rian itu terakhir emas digital itu di tahun 2023 lah ya, gitu kan. Nah, habis itu Mas Rian fokus di perak fisik ya. Perak fisik, alhamdulillah perak fisik Mas Rian udah mencapai target. Nah, sehingga sekarang Mas Rian fokus di emas. Nah, di emas ini Mas Rian ada lihat tantangan ya, di mana bisa dibilang emas fisik sedang langka gitu. Di Indonesia ini lagi sedang langka ya. Di produk BUMN itu, waduh mati-matian lah nyari emas fisiknya. Makanya emas digital bisa jadi solusi. Seperti itu. Makanya di 1 Agustus momentum yang Mas Rian punya, itu Mas Rian coba kembali kita berinvestasi di emas dan perak digital.
Oke, selanjutnya Kak Dia, Sariako ini itu udah lama Kak beroperasi. Nah, ini ceritanya sih ya, ceritanya ya. Nah, dulu itu Sariakoin juga apa ya, fokus salah satu fokusnya dijual emas fisik ya. Nah, Mas Rian ini sebagai distributornya dulu gitu kan. Itu dari tahun 2020 ya, nah, saat COVID ya. Nah, tapi sekarang ini perusahaan sedang fokus ke terkait emas digitalnya gitu. Jadi memang untuk keanggotaan distributor dan resellernya udah tidak ada lagi gitu kan. Tapi untuk konsumen tetap melayani pencetakan emas fisiknya ataupun membeli emas fisiknya masih dilayani seperti itu. Jadi ini udah lumayan lah track recordnya dari 2019 mungkin lah ya sebelum COVID ya. Mas Rian ikut aja tuh 2020 ya itu. Mas Rian 2020 itu udah jadi distributor keberapa tuh udah banyak lah pendahulunya. Lanjut lagi dengan Bu Vivi. Dengan dana terbatas mana yang lebih dipilih? Emas, perak fisik atau digital? Nah ini Bu. Nah sebenarnya kita nggak harus memilih ya gitu ya. Kita nggak harus memilih. Nah, ini kita cobain aja semuanya gitu kan. Kayak Mas Rian gitu kan. Mas Rian, emas fisik punya, emas digital punya. Perak fisik punya, perak digital punya. Nah, kita ngambil peluang-peluangnya seperti itu. Nah, kondisinya emas saat ini harganya lagi nggak karuan ya. Jadi overpriced lah ya gitu kan. Maka ya menurut Mas Rian yang seorang perencana keuangan, ya emas digital bisa jadi pilihan. Apalagi ini ada fitur depositonya gitu ya. Nah, jadi itu lebih bagus lah ya gitu kan. Nah, dan ini kita coba konsisten nanti. Nah, semoga kita harapkan nanti emas fisik itu bisa normal ya stoknya ya di Indonesia. Nah, mungkin di tahun depan lah semoga bisa normal. Nah, ini kita bisa beli emas fisik. Dan kembali lagi, dua-duanya punya tantangan ya. Emas fisik punya tantangan, emas digital punya tantangan. Nah, kembali lagi kita coba dulu. Nah, investasi ini intinya adalah kita harus memulai gitu kan. Jangan kebanyakan pikir. Mulai aja dikit dari misalnya kalau emas ya, emas fisik misalnya beli yang 0,1 gram, ya beli aja dulu gitu kan. Punya ya sebagai langkah. Ketika lihat-lihat oh bagus ya gitu. Tiba-tiba jadi magnet rezeki tuh gitu kan. Tiba-tiba ada duit duit datang gitu kan nganterin duit 2 juta. Oh, bisa langsung beli 1 gram emas fisik. Dan emas digital juga gitu, emas digital ya. Misalnya tadi kita alokasikan gajinya misalnya ya, gitu kan 5 juta karyawan gitu kan. Nah, ini langsung dialokasikan aja, alokasikan 20%-nya tadi ya. Kalau 5 juta 20%-nya itu 1 juta. Nah, itu bisa dialokasikan ke emas digital seperti itu dan ada cash flow-nya nanti seperti itu. Jadi tidak harus memilih gitu kan, dicoba aja bulan ini beli emas digital, bulan depan beli emas fisik, bulan depan beli perak digital, bulan depan beli perak fisik. Lanjut, harga berapa tuh Mas Rian kalau 5 gram bisa diangsur? Nah ini, Sari Koin juga ada program cicil dan mengangsur-angsur ya. Nah ini nanti hubungi saja Mbak Ella di nomor tersebut. Kalau Mas Rian sih eh, eh, belum nyobain ya gitu kan cicilannya ya. Nah itu, kalau 5 gram kemarin Mas Rian beli di 9,5 juta kalau nggak salah 9,5 juta ya, dan emasnya itu emas antam ya, jadi nyebut brand nih ya udah, emasnya emas antam gitu kan. Nah itu nanti disimpan untuk diputar, nanti kita setiap hari Jumat dapat bonusnya seperti itu. Tapi kalau emas digital itu belum dalam bentuk fisik ya gitu kan, berbeda sama yang deposito tadi ya. Nah, kalau deposito itu emasnya udah kita beli udah emas fisik gitu kan, ada beberapa brandnya. Ya, selain Antam ada Lotus Archie dan juga ada satu lagi saya lupa ya gitu kan. Nah, kalau emas digital itu pasti berbentuk bongkahan lah ya, belum dicetak gitu kan. Jadi nanti kalau mau dicetak emas digitalnya itu ada tambahan biaya cetak seperti itu. Itu yang membedakan. Ya, kita lanjut. Bu Rosa lagi bertanya, Mas, sebagai pelaku emas, mungkin Mas Rian tahu bagaimana perbandingan harga beli dan jual emas di Syariah Coin, compare dengan pegadaian atau platform digital lainnya seperti Lakomas dan lain. Apakah cukup kompetitif seperti itu? Nah, jujur aja ya, kalau di pegadaian mah pegadaian lewat ya, gitu kan.
Nah, di Lakumas, nah silakan cek sendirilah gitu ya. Karena Mas Rian belum install ya aplikasi Lakumas ya. Nah, cuma Mas Rian itu bukan hanya melihat dari spread ya. Spread itu salah satu pertimbangan seperti itu. Tapi bagaimana aset kita itu bisa menghasilkan cash flow positif, yaitu yang tadi dibilang ada program depositonya seperti itu. Jadi ya itu tugas kita pertama ketika kita sebagai investasi emas dan perak digital yaitu mengalahkan spreadnya gitu. Dan kalau ada cash flow dari deposito tersebut, ya itu lama kelamaan juga ya cash flow-nya itu akan mengalahkan spreadnya seperti itu. Lanjut. Untuk kompetitif ya Mas Rian bisa bilang sih kompetitif ya, makanya Mas Rian pilih seperti itu. Tapi kembali lagi sahabat Bevin bisa coba-coba lah ya gitu kan di beberapa aplikasi termasuk Antam ya sudah mengeluarkan juga emas digitalnya ya, dengan brand berangkas ya itu bisa dicoba juga ya. Cuma Mas Rian karena ada kecenderungan ya terkait dengan akad-akad syariah. Nah, ini salah satu concern dari syariah koin. Ini juga dijaga oleh Dewan Syariahnya untuk setiap akad-akadnya ini bisa sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti itu. Lanjut di Rio Sabto, Pak Rio, malam Pak untuk perak silver yang digital bisa beli di mana ya, gitu kan? Nah itu belinya di aplikasi Gadai Syariah Coin, gitu kan? Nah, nanti kita bisa diskusi di WA Group. Nanti akan Mas Rian sampaikan seperti itu. Dan juga nanti Mas Rian akan share lagi kembali ke nomor Mbak Ella ya untuk nanya lebih lanjut ya terkait dengan emas perak digital seperti itu. Pegadaian digital spreadnya 3%. Oh, terima kasih Kak Dia nih informasinya. Pegadaian 3%. Lalu lanjut kan ke Irma Dana gitu kan. Nah, itu oh iya nanya lagi tentang perak bisakah digadaikan di Pegadaian? Ya, belum bisa ya, sahabat-sahabat. Perak fisik ini belum bisa digadaikan. Hanya satu brand di Indonesia yang menerima yang bisa digadaikan yaitu perak silvergram, perak fisik silvergram. Itu bisa digadai hanya untuk saat ini ya, hanya di BPRS Attaqwa di Tangerang. Nah, ini untuk perak fisiknya seperti itu. Tapi untuk misalnya digadai di Pegadaian itu belum bisa. Nah, Pegadaian ini lebih fokus ke emas ya. Perak ini masih baru lah ya. Masih baru jadi tantangan baru gitu. Tapi kembali lagi, mumpung belum ada yang banyak yang tahu ini terkait perak. Nah, yang katanya ini lagi under value gitu kan. Nah, maka ini saatnya kita melek perak dan beli perak. Lanjut itu. Bismillah, coba aja dulu. Betul Bu Vivi ya. Ya, ya. Jadi kesuksesan itu ditentukan oleh langkah pertama, gitu kan. Untuk menuju ke tujuan itu pasti ada langkah pertama. Jadi tidak perlu khawatir, asal jangan langsung lompat ya, gitu kan. Langkahnya kecil aja dulu, gitu kan. Kalau masih ragu-ragu, yang penting kecil dulu, gitu. Dimulai dari misalnya kalau yang tadi emas perak digital, download aja dulu, gitu kan. Lihat-lihat, nanya-nanya, gitu. Yang tadi kalau emas fisik, kalau perak fisik yang kecil-kecil aja dulu, misalnya perak silver gram, 10 gram beli, gitu kan. 10 gram itu di harga 300 ribuan ya, gitu kan. Oke, lanjut ke IMAS. Untuk ambil emas atau perak fisiknya, apakah ada biaya cetaknya? Betul. Untuk emas dan perak digital yang biasa ya, gitu kan, bukan yang deposito itu nanti kalau mau ditarik fisiknya itu ada biaya cetaknya. Itu ada nanti di aplikasinya ada fitur-fiturnya lah ya. Nanti mau cetak yang mana juga bisa. Jadi misalnya cetak ke brand Antam bisa, cetak ke brand Lotus Archie bisa. Ini mana yang dipilih saja seperti itu. Lanjut, Kak Alma, mau tanya untuk depositonya, untuk waktu paling lama atau sebentar, berapa lama ya? Nah ini nggak usah dipikirin ya, Mas Rian rekomendasikan yang 7 hari aja, pilih. 7 hari, terus sistemnya ARO gitu kan, Automatic Rollover. Nah itu. Jadi ini Mas Rian jalanin ya, ya kita ikat 7 hari dulu gitu kan. Habis itu ya terserah kalau misalnya nggak mau diambil, dia otomatis akan akad ulang ya gitu kan.
akad ulang. Khawatir nih ya, namanya juga keadaan krisis kita nggak tahu gitu kan. Ternyata kita butuhnya mendadak, mendesak gitu kan. Nah kalau kita akadnya ini misalnya 1 tahun gitu kan, sebenarnya bagus sih. Jadi kita jadi terasa eh, berat ya untuk mengambilnya ya gitu kan. Tapi ya kalau kita lagi butuh benar-benar butuh, kita cairkan sebelum waktunya ya kan. Makanya kita ya ibaratnya kena penalti atau denda seperti itu. Nah, itu info lebih lengkapnya nanti bisa hubungi Mbak Ella di nomor yang tadi. Selanjutnya ke Irma Dana. Oh, Perak di Tangerang ya. Berarti Perak sudah oke. Ya, sudah oke insya Allah ya. Perak ini sudah mulai bergeliat di tahun 2023. Dan Mas Dian waktu itu ikut seminar itu di Bandung. Nah, ini dikasih target ini. Bakal luar biasa Perak naik 1000% waktu itu dibilang ya. Nah, dan Mas Rian itu ditargetkan punya 10 kilogram perak gitu ya. Dan Alhamdulillah atas izin Allah tercapai. Sekarang lagi menuju emas 1 kilogram. Bismillah, bisa, bisa, bisa. 1 kilogram emas gitu kan. Nah, dimulai dari 1 gram emas. Lalu jadi 10 gram, jadi 100 gram, jadi 200 gram. Nah, insya Allah bisa jadi 1 kilogram. Alhamdulillah, kita sudah di 20.57 ya, gitu kan. Alhamdulillah di 20.57, masih ada waktu 3 menit. Ada yang mau open mic, open kamera untuk diskusi terkait dengan keuangan, terkait dengan materi ini, itu bisa juga. Atau di kolom chat mau lanjut, bisa tanya juga seperti itu. Dan yang Mas Rian ingin sampaikan ya, nah ini terkadang kita investasi itu ikut-ikutan. Nah ini harapannya tidak seperti itu. Nah kita bekali dengan edukasi. Jadi slogannya edukasi dulu baru investasi. Seperti itu. Nah, inilah insya Allah platform edukasi keuangan BFIN. B-nya itu belajar, FIN-nya itu finansial. Nah, ini kita akan memberikan edukasi secara free. Insya Allah kita rutinkan minimal 1 bulan sekali, gitu kan. Untuk teman-teman bisa mendapatkan insight-insight ya terkait dengan ilmu-ilmu keuangan, terutama di investasi. Nah, ini kita lagi konsepkan, semoga ini bisa bisa jadi jalan manfaat ya untuk sahabat Bevin semua secara umum yang sudah tergabung di WA Grup Sobat Emas dan WA Grup Bevin seperti itu dan juga semoga nanti insya Allah ini akan ditayangkan ya di YouTube. Cuma memang nanti modenya privat ya. Jadi teman-teman, sahabat Bevin bisa mengakses rekaman kita ini nanti di website bevin.id. Nah, nanti tinggal daftar, lalu nanti ada beberapa kelas yang teman-teman bisa ambil secara gratis gitu. Karena salah satunya ini, yang insya Allah kalau Mas Rian kan Gold and Silver Investment Specialist, Mas Rian mungkin akan fokus di edukasi investasi emas dan perak ya. Nah itu nanti ada satu kelasnya, insya Allah nanti minggu depan Mas Rian buat, itu kan nanti bisa teman-teman mengulang kembali edukasi-edukasi yang kita jalankan. Dan juga nanti kan ada juga nanti edukasi tadi merdeka finansial. Nah, itu sebagai 50.000 loh. Itu luar biasa sih ilmu mahal 50.000 bisa merubah hidup. Insya Allah bisa merubah hidup teman-teman sekalian. Nah, Mas Rian waktu itu ikut offline ya sih ya. Offline itu di Bandung yang terkait edukasi emas. Itu bayarnya 600.000 ya seingat Mas Rian ya. Tapi dapat makan siang sih. Itu makan siang ya. Nah itu di hotelnya, insya Allah sih dari itu kita terbuka mindsetnya, pikirannya, terus kita bisa jadi tambah semangat. Dan insya Allah komunitas Devin ini juga kita lagi bentuk ya. Semoga kita bisa saling menguatkan di komunitas Devin ini. Ya Alhamdulillah, jika tidak ada yang bertanya lagi, eh, sudah kita waktunya di 2100, gitu kan. Maka kita sudahi. Nah, yang boleh nih, yang mau open cam, ya kita boleh dokumentasi. Nah,
Untuk saat ini belum ada sertifikat digital ya. Ini lagi dirumusin nih gimana cara buat sertifikat digitalnya ya. Cuma ini kita boleh dokumentasi yang mau open cam. Nanti kita coba screenshot. Nah, ini ada Bu Rosa. Terima kasih Bu Rosa sudah hadir. Seperti itu. Ya, Terima kasih oke. Mas Rian buat share ya. Oke, kita coba screenshot ya. Ini satu halaman saja. Satu, dua, tiga. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Eh, saya save dulu ya. Ya, semoga malam ini apa yang kita jalani menjadi kebaikan, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kembali lagi yang kita lakukan ini, apalagi jika tadi kita relate sebagai karyawan, maka ya kita harus persiapkan ya untuk krisis 2030 ini. 5 tahun itu jujur itu dekat loh, dekat ya. Dan yang bisa menyelamatkan diri kita adalah kita sendiri. Nah, mungkin itu dari Mas Rian. Terima kasih sudah meramaikan dan menghadiri webinar edukasi dari bevin.id. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Rian. Ya.